Bertemu kita kembali di video pembelajaran IPA bersama Ibu Nirma. Video berikut akan menjelaskan secara animasi proses pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis akan menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Pada gambar berikut, terlihat telur ayam akan menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam yang dewasa. Hal ini terjadi karena adanya pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis mengalami 4 fase, yaitu profase, prometafase atau awal metafase, metafase, anafase, dan telofase. Ini adalah gambar satu buah sel. Di dalam sel ada inti sel. Inti sel diselubungi oleh membran inti sel. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin bertanggung jawab untuk meneruskan sifat-sifat dari suatu induk kepada keturunannya. Ini adalah sentriol. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Sentriol adalah organel sel yang berfungsi aktif pada saat pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Ketika sel memasuki fase mitosis, benang-benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromatid. Ini terjadi pada fase profase. Kromatid berpasangan akan membentuk kromosom. Membran nukleus akan menghilang. Sentriol akan mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ini adalah gambar satu inti sel. Ini sentriol, nukleus, dan nukleolus atau anak inti sel. Pada prometafase, membran nukleus akan menghilang. Sentriol akan menuju ke kutub-kutub dan mengeluarkan gelondong pembelahan. Gelondong pembelahan akan mengikat kromatid. Pada tahapan metafase, kromosom akan berada di bidang pembelahan. Gelondong pembelahan semakin jelas terlihat. Kemudian memasuki fase anafase, kromatid menuju terpisah dan menuju kutub-kutub yang berlawanan. Gelondong pembelahan akan memendek. Kemudian, mulailah memasuki fase telofase. Pada telofase, kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kemudian, mulai terbentuknya membran inti sel. Terjadilah sitokinesis atau terpisahnya sitoplasma menjadi dua bagian.
sehingga terbentuklah dua sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya.